Akhirnya setelah 12.600 km motor ini bocor juga teman-teman. Biasa Yamaha suka kayak gitu ya, kayak Fazio sekarang itu kebagian warna baru. Waduh, cakep sekali sih. Mudah-mudahan hal itu diterapkan juga ke motor Yamaha Gear Ultima ya. Oke, selamat pagi teman-teman. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga dalam keadaan sehat selalu. Pagi hari ini saya akan review lagi motor Yamaha Gear Ultima setelah odometer 12.600 ya. Jadi kita update lagi kondisi terbaru motor ini setelah dipakai mungkin sekitar 7 bulanan ya. 7 jalan 8 bulan ya teman-teman ya. Oke, langsung aja kita lihat odometernya dulu. Nah, sekarang odometernya tuh di angka 12.613 ya. Nanti di odometer 13.000 ini udah dapat servis lagi. Nah, nanti pas di odometer 13.000 kita dapat gratisan banyak ya. Kalau nggak salah tuh kemarin saya baca buku servisnya itu dapat gratis oli mesin, kemudian oli gear, busi, kemudian apa lagi ya? Kalau nggak salah ada 4 item teman-teman. Kita dapat gratis 4 item. Kalau nggak salah. Nanti kita baca lagi. Jadi banyak teman-teman di servis yang ke-13 ini termasuk yang paling lengkap. Biasanya kadang-kadang oli mesinnya aja atau oli gearnya aja gitu ya. Siapa nih yang pembelian awal motor ini? Pembelian generasi awal ya, mungkin 1 sampai 3 bulan pertama. Itu kalian masih dapat servis yang kayak saya bilang barusan ya, item-item gratisnya itu banyak sekali teman-teman. Silahkan komen di bawah. Jadi lanjut lagi, kita lihat kemana ya motor ini. Nggak ada kendala apa-apa sih teman-teman ya, tapi nggak apa, kita lihat aja untuk body kasarnya. Sekarang seperti ini kondisinya, masih ya masih kayak masih seperti biasalah ya, masih kayak baru juga ya, belum berumur setahun ya. Kemudian ini di topeng depannya ini udah ada lecet pemakaian ya. Ini lecet pemakaian. Ini kondisinya kemarin jatuh di parkiran teman-teman ya. Ini ya, jatuh di parkiran pas anak yang besar naik ya. Jadi dia jatuh sama motor-motornya. Waktu itu tuh motornya miring ya, agaknya miring. Kemudian di posisi agak miring juga, jadi mudah jatuh teman-teman. Lanjut lagi di bagian dasinya nih, masih biasa aja ya, masih kayak biasa. Cuman ya warnanya itu memang kalau dipolis lagi ini mungkin lebih apa ya, lebih kencang. Nah ini tanpa polis seperti ini kondisinya. Nah ini lecet juga. Nah ini lihat, ini yang paling nyesek sih. Ini di bagian headlampnya, lihat. Ini sama sekalian pas jatuh pas di parkiran itu teman. Jadi di depan ini kayak ada tembok. Jadi dia kena semua nih, sini, di sini sama di sini. Nah kalau bodinya, kalau warnanya sih nggak ada perubahan ya. Ya mudah-mudahan di 2026 nanti motor ini tuh ada ganti stripping atau ganti warna gitu. Biasa Yamaha suka kayak gitu ya, kayak Fazio sekarang itu kebagian warna baru. Waduh, cakep sekali sih. Mudah-mudahan hal itu diterapkan juga ke motor Yamaha Gear Ultima ya. Karena ini peminatnya untuk saat ini lumayan banyak teman-teman. Karena ya menurut saya juga nih salah satu yang paling worth it sih. Untuk motor entry level ini udah sangat paling worth it untuk saat ini ya. Bukan yang terbaik, dan yang terbaik itu nggak ada ya teman-teman ya. Tapi kita lihat ya, yang paling worth it itu yang ya ini salah satunya lah ya. Oke, lanjut kita lihat di bagian mana lagi. Dan ini kondisinya kotor juga. Dia lagi kondisi hujan di sini udah 2 hari. Lihat, ini masih aman semua. Masih aman semua. Di bagian ini juga aman. Dan ini tapak remnya udah saya ganti yang murah aja. Ini merek Fuku Meru, 25.000 teman-teman. Tapak remnya ya, tapak rem depan udah ganti. Kita cek bagian cakramnya, piringan cakram. Nah, udah mulai kasar ya, udah mulai kasar teman-teman. Ini banyak yang bilang juga piringan cakramnya ini harusnya di upgrade ya teman-teman kalau mau nyaman ya. Karena yang punya bawaannya ini menurut saya kurang sih, kurang beneran. Dia cepat panas, nggak tahu ya. Tapak rem sama piringan cakramnya ini kalian upgrade aja teman-teman kalau mau nyaman ya.
Kalau mau biasa-biasa aja ya nggak ngaruh sih, masih nyaman-nyaman aja kayak biasa. Dan ini udah agak ini ya, udah bergaris ya. Tapi belum ada kayak turun ke bawah, belum ada kemakan kayak gitu ya. Jadi cuma bergaris dan belum legok gitu teman-teman. Oke, di bannya seperti ini kondisinya. Wah, oke. Bannya bisa dilihat ya, ini udah agak kemakan ya. Udah agak gimana, udah nggak kayak baru lagi ya. Nah ya, udah agak kemakan sih, cuman masih nampak semua ya. Ini karena memang pemakaian harian, pemakaian tempur nih. Lihat nih, kalau masih baru seperti ini tebalnya ya. Nah ini kalau udah pemakaian nih, tapi masih aman, rata, nggak ada yang gerundul-gerundul. Oke, ban depan aman ya, ban depan aman. Lanjut ke bagian sini juga ya, masih kayak biasa, kulit jeruk masih kelihatan aman. Di bagian ini juga kulit jeruk masih aman ya, masih tekstur kulit jeruk masih aman. Lanjut ke bagian tengah, ini langsung di bagian kipas masih aman aja. Kemudian di bagian knalpot ini covernya juga masih aman, dan ini udah ada lecet-lecet pemakaian di sini pas jatuh kemarin itu ya. Di bagian tutup oli masih aman juga. Ini kalau bisa, kalau kalian pakai tang, bukanya tuh dipakein tisu atau dipakein kain ya, supaya nggak rusak ininya. Ini saya udah ada lecet dikit nih, nggak tahu nih gara-gara pakai apa tuh kemarin bukanya ya. Oke, lanjut di bagian pelak belakang juga masih aman. Coba kita lihat ya, ini belum ada peang-peang sih. Insya Allah belum kena lubang yang sangat besar. Kalau lubang kecil mah hajar aja ya. Nah masih aman teman-teman. Suaranya juga bisa dilihat nih ya. Nah kedengeran nggak? Bentar, barusan ada orang lewat. Nah sekarang suaranya seperti itu. Oke, masih aman jaya teman-teman. Bannya setelah pemakaian 12.600 km, akhirnya ban ini bocor teman-teman, ban belakang ya. Ini ban Maxxis ya. Ini saya kurang suka sebenarnya dengan ban Maxxis ini teman-teman, serius. Memang ban ini salah satu yang harus saya ganti cepet sih. Saya agak kurang suka sama bannya karena karakternya ini lumayan agak menakutkan ya kalau di jalan basah teman-teman. Untuk teman-teman yang suka touring nih bakal ketahuan kalau ban ini agak licin ya, yang seri ini ya. Nggak tahu yang seri lain ya. Itu kalau dalam kondisi basah ya. Kalau dalam kondisi kering ini memang enak sekali ban ini, tapi kalau kondisi basah dia agak licin nih teman-teman. Karena mungkin nggak ada garis tengahnya. Kemudian lihat cuman ada di ini ya. Biasanya kalau yang nggak ada garis tengah itu memang karakter untuk ban kering ya. Dan kita lihat di bagian bocornya itu di bagian ini ya. Nah ini dia, kena paku teman-teman, kena paku, dan ini udah ditempel. Dan seperti yang kita tahu, kalau ban tubles sudah bocor sekali, itu rasanya tuh udah beda teman-teman. Itu kita udah was-was aja gitu, karena ban tubles itu nyawanya saat dia belum pernah bocor teman-teman. Dan ini sudah bocor, jadi ya sudahlah, sudah sekian persen ya, kemana-mana kita tuh udah was-was, nggak kayak sebelumnya. Nah seperti itu ya. Tapi ini kemarin saya tambahin cairan di dalam ya, nggak tahu lah. Ada juga yang bilang kalau bakal ngerusak pelak ya. Tapi oke lah, kita kesampingkan hal itu semua. Saya lebih memilih untuk mengamankan bannya aja ya. Pelaknya nggak tahu lah kayak mana. Mudah-mudahan nggak kenapa-napa. Paling-paling cuman korosi-korosi dikit ya. Mudah-mudahan nggak kemakan pelaknya gitu kan. Nah ini ya, satu titik aja tapi pakunya lumayan besar, kayak paku sedang tapi ukurannya segini cuman teman-teman. Panjangnya segini, masuk lurus kayak gini, masuk lurus ke dalam. Wah, kayak mana kok bisa masuk paku di situ ya? Agak heran juga teman-teman, yang namanya kemasukan paku ya. Oke, yang lain lanjut aja, yang lain
Kulit jeruk di sini masih aman juga, cuman ini udah agak beda, udah agak apa ya, hitamnya udah beda ya, karena nggak dipoles-poles. Maunya nih dikasih kit lagi, ini udah lama nggak kena kit teman-teman. Kit black ya, harus ini di kit black langsung kayak baru lagi. Untuk kulit jeruk spakbor belakang juga masih aman ya. Kulit jeruknya masih aman, tidak ada lecet sama sekali sih kalau di bagian spakbor belakang. Oke, di bagian shock juga masih aman walaupun dia ini sering mentok ya. Kalau kalian mau nyaman ini di upgrade aja, lanjut ditutup oli gerdan juga masih aman normal. Kemudian di cover filter, dan ini filternya udah diganti kemarin, dapat gratis juga yang di servis ke 10.000 km ya. Kemudian bak CVT juga masih aman, tidak ada kendala. Di bagian stripping, nah di bagian stripping juga nggak pudar ya, aman lah, aman sekali teman-teman. Di bagian warna juga masih aman nih, tinggal perlu dicuci, diberi kit black atau di ini kan lagi dengan kit ya, supaya dia lebih kinclong aja nih teman-teman. Lain masih aman ya, ini masih aman semua. Untuk tombol-tombol juga masih aman semua nih ya, masih berfungsi seperti baru, aman semua. Dan ini saya kurang suka sama tombol lampu sennya, ini terkesan jadul sekali ya. Nah, kemudian untuk di starternya juga empuk aman jaya. Jadi setelah servis 10.000 kembali normal, tidak ada kendala lagi teman-teman ya. Di video-video sebelumnya ada tuh ya, sebelum yang servis 10.000 ada kendala itu. Kalau mau teman-teman mau lihat, ada di video di bawah agak jauh ya. Yang lainnya masih aman semua. Untuk teman-teman yang pakai motor ini, yang lagi pakai, yang mau beli, silakan komen di bawah, sharing-sharing ya teman-teman. Jadi untuk video pagi hari ini di tengah kabut, lihat. Nah, di tengah kabut dingin sekali, 15 derajat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Oke.